죽지 마. 죽지 말라고 서기준. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul The Midnight Studio. Tanpa berlama lagi, episode 10, mari kita review. Hanbom lemas, apa benar Kiju akan segera tiada? Hanbom juga marah karena Kiju telah tega membuat dirinya memotret Kiju untuk foto pemakamannya. Padahal ia sudah merencanakan masa depan mereka berdua. Tapi ternyata Kiju datang ke tempatnya hanya untuk tiada. Sementara itu, keluarga Kim Yong Chul, terlebih ibunya, masih belum bisa merelakan kepergian anaknya itu. Dan 3 sekawan berkumpul lagi, membahas kasus Kim Yong Chul. Diketahui pria itu sudah tewas 3 tahun lalu. Ia didakwa sebagai seorang pembunuh, namun ia mengatakan jika sudah difitnah. Dan berkat postingannya Hanbom yang kala itu adalah jaksa penuntut di kasus pria itu yang menyatakan dia hanyalah dijebak dan sepertinya memang ada permainan dari orang atas. Akhirnya pria itu pun dibebaskan. Namun sehari setelah bebas, pria itu malah ditemukan tak bernyawa dengan cara bundir. Sungguh aneh kenapa seorang pria yang bundir bisa datang ke studio. Pria itu bisa saja berbahaya karena ia kembali setelah 3 tahun lamanya. Hidup adik Kim Yong Chul tak mudah karena dicap sebagai adik seorang penghilang nyawa. Kim Yong Chul yang tak terima adiknya dihina seperti itu. Hingga tiba-tiba wajahnya berubah seram. Kim Yong Chul berubah menjadi roh jahat. Bahkan kekuatannya menimbulkan gempa yang luar biasa di gedung itu. Kim Yong Chul pun ngamuk, berniat menghilangkan nyawa mantan kekasih adiknya itu. Bahkan Kiju dan Namgu tak bisa menahan kekuatannya. Untungnya Hanbom datang. Pria itu mengenali Hanbom dan ia pun kembali ke wujud aslinya lalu menangis frustasi. Setelah merasa baikan, pria itu pun mulai bercerita jika ia membutuhkan uang untuk menikahkan adiknya. Teman-temannya pun mengajak yang memang sesama residivis pencuri mengajak untuk merampok lagi. Awalnya ia tak mau karena sudah berjanji. Tapi ia tergiur juga dan saat malam kejadian ketika ia memasuki rumah besar itu, sungguh terkejut karena telah melihat 2 temannya sudah tewas terkapar. Kiju lalu bertanya lagi kenapa ia membutuhkan waktu 3 tahun hingga pria itu menemukan studio. Dan pria itu pun menjawab jika ia dituntun oleh seorang laki-laki yang adalah seorang fotografer juga. Dan setelah ditunjukkan, benarlah jika itu adalah pamannya Kiju. Itu tandanya paman Kiju sudah tiada. Semua pun menjadi khawatir. Dan setelah beberapa jam mengurung diri, Kiju akhirnya menguatkan diri. Ia menganggap Kim Yong Chul adalah permintaan terakhir pamannya. Jadi ia akan menyelesaikan kasus itu. Sementara itu, Kim Ji Won keheranan karena sifat orang-orang di sekitarnya menjadi berbeda lagi. Padahal kemarin terlihat baik dan ramah juga membantunya. Dan akhirnya terkuak juga. Kim Ji Won baru tahu jika pria yang seharusnya kencan dengannya telah tiada karena kelelahan bekerja. Tambah kaget ternyata pria itu bernama Go Song Ho. Di rumah, Kim Ji Won menyempatkan untuk menikmati keindahan bulan di malam itu. Tanpa ia sadari, Deputi Go pun ada di sampingnya. Dan untuk mencari petunjuk, Kiju nekat mendatangi TKP penghilangan nyawa. Hanbom juga ikut-ikutan. Dan benar saja, mereka menemukan sebuah pintu rahasia yang membawa mereka ke jalan keluar yang lain. Sepertinya memang Kim Yong Chul telah dijebak. Dan kasus itu ditutupi oleh atasannya Hanbom kala itu. Waktu Kiju tak lama lagi, ia pun memulai membereskan barang-barangnya. Air mata tak terbendung karena membayangkan paman yang ada di hadapannya. Sedangkan Hanbom datang mengkonfrontasi mantan atasannya itu. Setelahnya ia pun lelah dan memeluk teman terbaiknya, Kim Ji Won. Sebelumnya, Ji Won sedang memikirkan hantu di kantornya yang berarti hantu itu adalah teman kencannya dulu yang bernama Go Song Ho. Baek Nam-gu lalu kembali ke rumah. Ia masih begitu sedih melihat istrinya murung begitu. Bahkan saat pindahan rumah pun ia melakukan semuanya sendiri. Tak lama mantan selingkuhan istrinya datang. Baek Nam-gu marah besar.
Namun ternyata istrinya menegaskan jika hubungan mereka itu sudah usai. Tapi pria itu masih meyakinkan jika ialah pria yang tepat, tidak seperti suaminya yang membiarkan istrinya kesepian. Bahkan tak tahu jika ada penjahat yang telah datang ke rumah mereka untuk balas dendam. Mendengar hal itu, Namgo pun seketika lemas. Dan Hanbo melongo karena melihat kamar Kiju yang kini sudah dirapihkan. Sedangkan di tempat lain, si iblis membuat keonaran. Ia merasuki tubuh manusia lalu mendatangi Kiju. Tanpa babi bu, ia menyerang Kiju di siang hari begitu. Dan tanpa ada satupun yang menolong, Kiju tentu kalah kuat. Ia pun sudah lemas. Hanbom yang kebetulan memang sedang mencari Kiju melihat Kiju diserang. Dengan sembrono, ia pun menghadang si iblis tadi. Untungnya Kiju buru-buru memeluk tubuh Hanbom yang seketika perisai pun aktif. Si iblis terpental dan polisi pun datang menangkap pria itu. Hanbom terus berjalan dalam keheningan dan akhirnya tangis pun pecah. Hanbom memohon untuk Kiju tak tiada. Ia tak ingin kehilangan Kiju. Dan episode 10 pun berakhir dengan tangisannya Hanbom.